Oke, baik. Eh, kita mulai ya pembelajaran kita pada kali ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana definisi dari bilangan kompleks. Kita juga sudah membahas bagaimana eh, menyederhanakan bilangan kompleks. Seperti itu ya. Nah, dan juga kita juga setelah mempelajari bagaimana menyatakan bilangan kompleks dalam bentuk-bentuk lain. Oke, baik. Eh, kita masuk hari ini pada pertemuan dua ya. Nah, di sini. Ada yang tahu kita sekarang belajar apa hari ini? Ya, sekarang kita tetap belajar bilangan kompleks ya. Nah, seperti itu. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang akan kita pelajari, nah, pertama kita akan belajar ya. Nah, belajar apa Kak? Nah, kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan suatu persamaan kompleks seperti itu ya. Nah, atau judulnya kita punya di sini. Nah, persamaan persamaan apa? Persamaan kompleks ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, jadi tujuan kita dalam menyelesaikan persamaan kompleks nanti adalah mencari solusi dari persamaan kompleks. Seperti itu. Nah, tujuannya adalah mencari solusi persamaan kompleks. Nah, begitu ya. Jadi sebelumnya kita sudah punya bahwa eh, bilangan kompleks itu kan sebenarnya bisa dinyatakan dalam seperti ini ya. Nah, ini bilangan kompleks. Nah, itu bentuknya itu adalah sebagai berikut. Z sama dengan X ditambah Y. Gitu ya. Nah, sekarang persamaannya tidak hanya seperti ini, melainkan persamaan yang jauh lebih kompleks ya, tentu saja ya. Kalau ini kan persamaannya hanya persamaan tunggal. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita punya permasalahan seperti berikut? Nah, tujuannya, ingat ya, tujuannya lagi-lagi itu adalah solusi ya. Nah, solusi artinya kita nanti mencari berapa nilai X dan berapa nilai Y, gitu ya. Nah, jadi kita punya permasalahan ya. Nah, kita misalkan punya soal seperti ini. Nah, tentukan tentukan solusi dari X plus Y pangkat 2 sama dengan 2I ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini tentu saja persamaannya itu kompleks ya. Gitu. Maka kita paling sederhana ya, kita tuliskan lagi lah ya. Nah, ini kan tujuannya untuk mencari solusi. Nah, solusi kita di sini mencari berapa nilai X dan berapa nilai Y. Nah, seperti itu ya. Ya, maka kita tuliskan dulu ya persamaannya sebagai berikut ya, yaitu X plus Y pangkat 2 sama dengan 2I ya. Nah, gitu. Nah, sehingga kita bisa jabarkan ini, bagian ini ya, menjadi, nah, X plus Y, karena ini pangkat 2 ya, berarti dikalikan dengan sesamanya ya. Nah, ini X plus Y sama dengan 2I. Nah, kita lakukan penyederhanaan ya. Kita kalikan X kali X, di sini adalah X kuadrat ya. Nah, lalu kita kalikan X dengan Y, itu hasilnya adalah I X Y. Itu kemudian kita kalikan Y kali X ya, itu hasilnya adalah I X Y juga. Itu kemudian kita kalikan Y kali Y ya. Nah, ini hasilnya adalah I kuadrat Y sama dengan 2I begitu ya. Nah, di sini ada nilai I kuadrat ya. Ingat ya, bahwa I kuadrat itu nilainya adalah min 1 ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita punya I kuadrat itu kan sama dengan I kali I ya. Nah, di mana I kali I itu kan akar min 1. Kalikan akar min 1. Sehingga kalau akar min 1 kali akar min 1 akarnya hilang. Jadinya min 1. Nah, seperti itu. Oke.
Nah, lalu kita bisa lanjutkan di sini. Oke, kita proses. Nah, di sini ya, x kuadrat, dan di sini, nah kita bisa jumlahkan nilai yang sama ya. Ini tambah ini kan sama nilainya. IXY tambah IXY berarti kan 2I XY ya. Nah, ini min Y sama dengan 2I ya. Gitu. Nah, sehingga kita kemudian, nah, kita bisa bisa kemudian eh, kumpulkan bagian real dan bagian kompleks. Nah, yaitu ini bagian ini kan kompleks ya. Nah, kita kumpulkan dalam satu suku ya. Nah, kita sorry, ini I kali I kuadrat ya. Nah, ini. Oke. Nah, kita kumpulkan yang real dengan real. Tadi ini X kuadrat min Y kuadrat. Ini kan real ya, karena nggak ada I-nya. Sedangkan yang ada I-nya, di sini kan ada 2I XY min 2I ya. Ini sama dengan 0. Nah, ini. Maka di sini, oke, ini X kuadrat, ini Y kuadrat, tambah. Nah, ini I-nya kita keluarkan ya. Nah, di sini ada I, kita bisa keluarkan nih. Nah, berarti ini jadinya 2XY. Nah, dikurangi 2, I-nya kita keluarkan, sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapat dua part di sini. Ya, kalau kita punya dua part di sini, persamaan bilangan kompleksnya kan ini secara umum seperti ini bentuknya. Nah, ini ya kalau kita lihat persamaan umum dari bilangan kompleks gitu kan, nanti NZ ini bisa bentuk ini ya, bagian realnya X itu sebagai fungsi XY, nah tambah I sebagai fungsi, maaf, I dikalikan Y, nah, sebagai fungsi X, Y ya. Nah, ini adalah persamaan umum bilangan kompleksnya. Dan kalau kita lihat di sini, ini berarti kan yang real ya. Nah, ini yang kompleks. Nah, kok bisa begitu ya, teman-teman bisa lihat video pada pertemuan satu kemarin. Apa itu bilangan real, apa itu bilangan kompleks. Yang real itu yang tidak nempel sama I, yaitu yang X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini adalah bagian realnya. Ya. Ini realnya, real dari Z, ya, bagian real. Tadi bilangan imajinernya. Nah, imajiner dari Z. Nah, ini seperti itu. Oke, sekarang kalau kita lihat ya, di ruas kanan itu sama dengan 0 ya. Nah, maka di sini, secara logika kan kita bisa bentuk seperti ini, guys. X kuadrat min Y kuadrat, gitu ya. Nah, tambahkan, nah, 2XY min 2, ini I, sama dengan 0. 0, 0 itu artinya apa? 0 itu artinya di sini, ya ruas kanan bisa kita bentuk seperti ini. Nah, 0, ya, ditambah 0I, gitu ya. Kok bisa seperti itu? Ya karena ya 0 ya 0. Nah, itu ya. 0 ini kan 0. 0 kali I ya 0. 0 kali itu tambah 0 ya 0. Jadi kita kembali kepada tujuan ini. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan bilangan real dan kompleksnya. Misalnya ini. Berarti kalau kita lihat ya, pada bagian imajiner yang nempel sama I, yang ini akan sama dengan ini. Gitu ya. Nah, sehingga pertama bisa kita simpulkan di sini bahwa nilai 2XY min 2 itu sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini. Nah, maka ini di sini 2XY sama dengan 2. Nah, maka di sini XY-nya sama dengan 2 bagi 2. Nah, maka XY-nya itu sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama, berarti ini kita bisa tuliskan ini juga ya. Ini X kuadrat min Y kuadrat akan sama dengan ini. Ya. Jadi yang nempel sama I, samakan dengan nempel sama I. Yang tidak nempel sama I, samakan dengan yang tidak nempel sama I. Itu yang ini. Nah, gitu ya. Maka kesimpulannya di sini apa? Kesimpulannya adalah di sini X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu sama dengan 0. Nah, artinya kita bisa tuliskan di sini, gitu ya. Oke. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan bahwa X kuadrat itu sama dengan Y kuadrat, gitu ya. Nah, seperti itu. Dan kita bisa tuliskan kalau X kuadrat sama dengan Y kuadrat, berarti kalau kita ambil X-nya, itu kan sama dengan nah, akar dari Y kuadrat ya. Akar dari Y kuadrat itu kan artinya nanti Y-nya itu bisa positif atau bisa negatif Y. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita punya dua equation sekarang ya. Equation yang pertama dan equation yang kedua ya. Oke. Nah, maka kita bisa substitusikan ya. Nah, kita bisa kaitkan ya untuk mendapatkan nilai X dan Y masing-masing. Nah, jadi persamaan 1 kita masukkan ke persamaan 2 gitu ya. Maka hasilnya apa? Nah, persamaan 2 kan bunyinya seperti ini guys, yaitu XY sama dengan 1 ya. Di mana X-nya di sini kan sama dengan
ini ya, X-nya kan sama dengan plus minus Y ya. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini X-nya adalah plus minus Y ya, kali Y sama dengan 1. Jadi kita punya, nah di sini plus minus Y kuadrat, di sini sama dengan 1, gitu ya. Nah, gitu. Oke, seperti itu. Nah, kita punya dua nilai guys di sini ya. Nah, kita punya dua nilai, yaitu yang pertama eh, plus Y kuadrat sama dengan 1 atau Y kuadrat sama dengan min 1. Nah, kalau kita lihat di sini nilai mungkin adalah 2. Kalau Y kuadrat sama dengan 1 artinya Y-nya bisa plus minus 1. Kalau yang ini Y-nya jelas akar dari min 1 kan ya, plus minus akar min 1. Akar plus minus min 1, akar min 1 kan imajiner ya, berarti plus minus imajiner. Nah, kita di sini harapannya solusi dari X dan Y menghendaki bilangan yang real saja, yaitu yang ini saja, gitu ya. Kenapa? Ya karena di sini X dan Y asal usulnya adalah parameter real. Kalau kita lihat dari persamaannya ya, X di sini, Y di sini tuh nilainya real, tidak tidak bisa I gitu ya. Kalau nilainya I juga nggak mungkin. Gitu. Jadi kita menghendaki hasil yang seperti ini, Y-nya bisa plus minus 1. Dengan demikian, kalau kita sudah tahu X Y-nya sama dengan plus minus 1, kalau kita masukkan ke persamaan 1, kita akan dapat nilai X-nya di sini ya. Maka X-nya di sini adalah plus minus, Y-nya adalah plus minus 1. Nah, itu ya. Kalau kita masukkan, berarti di sini plus kali plus ya plus, minus kali minus ya plus, jadi berapa hasilnya adalah plus dari X-nya 1. Ya, seperti itu. Nah, oke ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, itu adalah bagaimana kita mencari solusi dari bilangan kompleks. Gitu. Bisa dipahami ya. Kalau bisa dipahami, kita lanjut ke permasalahan lain. Jadi kita coba latihan soal satu lagi ya. Nah, oke, kita coba latihan soal satu lagi. Nah, ini soalnya saya ambil dari buku BOAS ya. Gitu. Eh, nah, misalnya kita ambillah ya soal yang mudah ya, soal buku BOAS. Ini edisi 3 ya. Nah, seperti itu. Misalnya kita ambil soal nomor 35. Ini ya, nomor 35. Ini. Nah, nomor 35 itu menyatakan bahwa di situ nilai X plus Y itu sama dengan 3I min 4. Nah, ini soal yang trivial ya. Sangat mudah ya. Nah, gampang kita bisa kumpulkan ya. Nah, kita bisa juga coba cara lain, di mana di ruas kanan kita tidak usah kasih nol. Jadi biarkan seperti itu. Boleh juga. Ini sangat mudah kalau seperti itu. Jadi ini kita bisa tata dulu ya. Gampangannya ya. Ini X plus Y. Biar kita mudah melihat. Jadi ini bisa tulis juga min 4 atau depan ya. Ditambah 3I ya. Nah kalau seperti ini sangat mudah ya. Artinya apa? Kita langsung ketemu nilainya. Yaitu di sini X-nya adalah min 4 ya. Nah ini. Jadi di ruas kiri X-nya tidak nempel sama I. Maka langsung ketemu ya. Maka kita dapatkan nilai X-nya sama dengan minus 4. Begitu ya. Dan dengan cara yang sama pula, kita lihat yang nempel sama I di sini di ruas kiri adalah Y. Ya. Jadi ruas kanan adalah 3. Nah, di sini ada I-nya, di sini ada I-nya. Maka langsung ketemu. Maka di sini, nah ini ya, ini Y-nya sama dengan 3 ya. Nah, di sini sangat gampang ya. Sudah ketemu nilainya, X-nya berapa, Y-nya berapa, gitu ya. Gitu. Nah, tentu saja di sini sangat mudah. Oke. Nah, mungkin kita coba soal yang lain ya, soal yang lebih sedikit lebih susah gitu ya. Nah, mungkin kita coba soal di buku BOAS itu kita ambil eh, soal nomor ini ya. Soal buku BOAS saya pilih dulu ya. Misalkan kita ambil soal nomor 46 ya. Nah, ini soal nomor 46 gitu. Oke ya. Nah, nomor 46 kita lihat di sini X plus Y, nah ditambah gitu ya. Ini dibagi dengan X minus Y sama dengan min I ya. Nah, gitu. Oke. Sekarang gimana ini caranya? Ya, gampangnya kita kali silang aja dulu lah ya. Ini kali ini. Nah, kali silang ya.
Nah, ini kan sama dengan per 1 boleh juga loh ya. Per 1. Berarti ini kali silang dengan ini juga. Ya. Nah, di sini kelihatan ya, X plus Y kali 1 sama dengan X plus Y ya. Nah, silang yang lain berarti kan min I dikalikan X min Y ya. Seperti itu. Nah, kita bisa tuliskan langsung ya, berarti di sini X plus Y. Nah, di sini ya, gambarannya ini di sini min I kali X ya. Berarti kan ini tulisannya min IX. Nah, gitu ya. Dan kemudian ini min I dikalikan min I. Berarti kan min kali min kan plus ya. Berarti plus I kuadrat Y gitu ya. Dan kita ingat bahwa I kuadrat nilainya tadi sudah kita sebutkan. I kuadrat nilainya adalah min 1 gitu ya. Maka kita dapatkan di sini X plus Y, di sini min IX min Y gitu ya. Nah, di sini ya kita bisa lihat equationnya di sini ya. Kalau kita baca ya. Nah, kita kumpulkan saja ya. Bisa juga kita kumpulkan, boleh gitu. Atau kita mungkin boleh pakai cara yang sebelumnya, cara yang seperti ini boleh. Atau cara yang membuat sukaranya sama dengan 0 juga boleh gitu ya. Tergantung pilihan yang teman-teman suka di sini. Dan di sini oke lah kita buatkan ya. Nah, di sini mungkin kita tuliskan ya X plus Y gitu ya. Kumpulkan yang kita buat yang sukaran sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini cara yang kedua. Ditambah IY tambah IX sama dengan 0 gitu ya. Nah, oke, di sini kalau kita lihat ya, di sini ada I ya, kita bisa keluarkan I-nya. Maka di sini plus I, Y plus X gitu ya. Jadi X plus Y sama dengan 0 gitu. Maka di sini kita bisa tuliskan seolah-olah yang ruas kanan ini adalah kombinasi dari bilangan kompleks yaitu 0 0 ditambah 0i gitu. Nah, ini X plus Y tambahkan Y plus X gitu ya. Nah, maka kita bisa dapatkan di sini ini itu sama dengan 0 gitu ya. Kita dapatkan yang pertama bahwa X plus Y itu sama dengan 0. Yang kedua di sini Y plus X sama dengan 0 juga. Nah, gitu ya. Jadi kita punya dua persamaan yang konsisten di sini ya. Y plus X sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat solusinya di sini, kita dapatkan di sini ya. Nah, kita dapatkan apa ini? Nah, kita dapatkan bahwa di sini nilainya Y sama dengan min X ya, karena X-nya pindah ke ruas kanan gitu ya, sama juga ini. Nah, itu ya. Nilainya konsisten bahwa Y sama dengan min X gitu ya. Jadi nilai yang mungkin dari sini adalah semua bilangan X yang mungkin gitu ya, domainnya. Gitu. Jadi solusinya ya terbatas sehingga sampai di sini saja gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita gambarkan nanti bisa nih, kalau kita gambarkan gitu. Menggunakan grafik boleh gitu ya. Oke. Jadi solusinya adalah ya semua bilangan X yang real di sini ya. Nah, solusinya X-nya itu adalah semua bilangan X yang real. Nah, itu ya. Yang Y-nya juga sama. Nah, ya. Y, nah, ya. Semua bilangan X dan Y yang masing-masing real. Gitu ya. Oke. Kita coba soal satu lagi lah ya, yang mungkin agak susah dikit. Nah, misalnya kita punya soal nomor 50 ya, di buku BOAS itu. Nomor 50 itu bentuknya ini X plus Y, nah, itu sama dengan Y min IX ya. Nah, begitu. Dan di sini ada tanda absolut ya. Dan ingat ya, definisi tanda absolut itu kemarin apa? Tanda absolut itu punya definisi seperti ini. Nah, ini. Nah, tanda absolut ini itu sama dengan nilai Z bar dikalikan Z. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Maka dari sini ya kita bisa anggap ya, ininya itu adalah Z-nya gitu ya. Nah, ini. Nah, berarti kalau kita punya Z-nya itu, nah, Z-nya adalah X plus Y, Z bar-nya adalah X min Y. Nah, artinya di sini kalau kita lanjutkan ya, bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, berarti ini adalah akar ya. Akar dari Z bar kali Z ya. Z bar-nya adalah X min Y. Nah, X min Y
Jadi ya, Z-nya ini adalah X plus Y, gitu. Yang ruas kanan di sini sama dengan Y min IX, ya. Dan kita bisa proses nih. Nah, kita kalikan ya. Nah, X kali X, ini X kuadrat ya, akarnya jangan lupa. Kalau kita punya X kali IY, berarti kan plus IXY, min IY kali X itu adalah min IXY. Ini min IY dikalikan IY ya. Nah, ini berarti kan min I kuadrat Y ya, sama dengan Y min IX, begitu ya. Nah, kita bisa coret ya ini ya, ini kan habis ya, jadi kurang ini habis, kan sama nilainya. I kuadrat itu sama dengan min 1 ya, berarti kan min kali min kan plus ya. Berarti kita punya di sini X kuadrat tambah Y kuadrat, di situ min kali min kan plus ya, itu sama dengan Y min IX ya, seperti itu. Maka kita punya di sini ya, kita kumpulkan yang real sama real. Nah, ini kan akar itu kan real ya. Nah, gitu. Atau kita bisa oprek nih, bisa kita buka akarnya, boleh. Nah, gimana caranya buka akar? Akar dibuka kalau misalkan ini dipangkatkan 2, gitu ya, biar akarnya hilang, biar gampang nilainya. Dan juga kalau misalkan kirinya di akarnya dibuka, berarti dikuadratkan, berarti yang kanan juga harus dikuadratkan. Nah, seperti itu. Nah, maka kalau akarnya dikuadratkan, kita punya X kuadrat tambah Y pangkat 2, gitu ya. Dan yang ruas kanan itu sama dengan, ya itu sama dengan Y min IX dikalikan Y min IX, gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan, ya, di sini kita tuliskan X kuadrat tambah Y kuadrat di sini. Nah, itu kita tulis ya, Y kali Y, nah ini ya, Y kali Y itu adalah Y kuadrat ya. Nah, kemudian di sini Y kali IX gitu ya, berarti kan sama dengan min IX Y ya. Nah, kemudian IX kali Y di sini sama dengan min IX Y ya. Dan kemudian yang di sini min IX kali min IX itu sama dengan, ya min kali min kan plus ya, plus I kuadrat X kuadrat ya, seperti itu. Dan jangan lupa, sudah saya ingatkan berkali-kali bahwa I kuadrat itu nilainya sama dengan minus 1. Dan ini kita punya ya, dan ini Y kuadrat sama Y kuadrat bisa cancel ya. Nah, itu jadi habis. Jadi kita punya X kuadrat di sini sama dengan min X kali kurang min X berarti kan min 2i XY ya. Dan gini, I kuadrat kan min 1, berarti ini min X kuadrat ya. Kita bisa kumpulkan nih, X kuadrat sama min X kuadrat. Ya, ini pindah ke ruas kiri ya, bisa ya. Berarti kan X kuadrat tambah X kuadrat ya, sama dengan min 2i XY. Nah, berarti X kuadrat tambah X kuadrat jadinya 2X kuadrat ya. Nah, ini sama dengan min 2i XY ya. Dan ini X kuadratnya, ya kita bisa kumpulkan ya, satu ruas ya. Berarti di sini 2X kuadrat tambah 2i XY ya, sama dengan 0. Nah, sebelum kita kerjakan lebih lanjut, pertama di sini ada nilai sama-sama X ya. Satunya pangkat 2, satunya pangkat 1. Gampangannya kita bisa keluarkan juga angka 2 dan angka X-nya salah satu ya. Kita tuliskan saja ya, 2X ya. Nah, nah, kita keluarkan, artinya kita sedang mempertanyakan nilai 2X dikalikan berapa yang hasilnya 2X kuadrat. Yang berarti kan gampangannya 2X kali X ya. Karena 2X kali X kan 2X kuadrat. Nah, ditambahkan di sini ya 2i XY. Berarti kan tambahkan gampangannya I Y ya. Nah, itu. Kenapa? Karena ya 2X dikalikan I berarti kan 2i XY. Artinya kan sama dengan ke 0. Artinya kita bisa dapatkan dua solusi yang mungkin dari sini. Apa saja itu? Yang pertama, bahwa nilai 2X-nya itu sama dengan 0. Yang kedua, X plus I-nya itu sama dengan 0. Gitu ya. Kalau 2X sama dengan 0, maka nilai mungkin adalah, ya ini kan berarti kan atau ya, ini kan nilai sifatnya atau, nah, bukan dan ya. Jadi ada dua nilai yang mungkin. Pertama, kalau 2X sama dengan 0, maka X-nya itu pasti sama dengan 0. Jadi sudah pasti ya. Nah, terus yang kedua, X plus Y sama dengan 0. Dan kalau begitu, di sini nilai X-nya itu
Tapi di sini X-nya itu sudah pasti 0 ya. Nah, ini dan Y-nya juga pasti 0 ya. Berarti I-nya kan nggak mungkin 0 I-nya. Ini kan adalah akar min 1. Maka Y-nya 0. Sedangkan nilai X dan Y yang mungkin masing-masing. Nah, X-nya 0. Nah, ini atau Y sama dengan 0 gitu ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Semoga bisa dipahami ya untuk penjelasan kali ini. Gitu ya. Nah, ini baik. Nah, kalau kita sudah memahami ini ya, hmm, eh, memahami tentang bilangan kompleks, maka selanjutnya kita juga bisa lanjut memahami ya bagaimana, nah, bagaimana eh, tafsiran dari suatu persamaan kompleks ya, alias tafsiran grafik dari suatu bilangan kompleks ya. Nah ini, jadi kita tanyakan bagaimana untuk grafik dari bilangan kompleks ya. Nah, grafiknya ya sebenarnya kita tidak harus menggambarkan ya. Nah, tapi kalau misalkan kita peka dengan suatu persamaannya, kita akan langsung tahu grafiknya seperti apa, gitu ya. Nah, sekarang kita tanyakan ya, misalnya ya, contoh soal nih, misalnya. Nah, jadi misalkan kita punya pertanyaan seperti ini. Nah, bentuk kurva apa, gitu ya, kita tanyakan. Nah, bentuk kurva apa ya yang mendeskripsikan dari bilangan kompleks ini ya. Nah, Z sama dengan 3. Nah, jadi ya, seperti itu. Di sini apa ada yang tahu? Di sini bentuk kurvanya seperti apa? Gitu ya, tidak ada yang tahu ya. Tidak apa-apa. Nah, kita bahaskan di sini ya. Nah, ingat ya, kita bisa jabarkan ya definisi dari Z itu bagaimana. Nah, ingat ya bahwa definisi dari Z, nilai absolut Z itu kan sama dengan akar ya. Akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 ya, seperti itu. Nah, dari sini apakah sudah bisa ketemu kira-kira grafiknya? Ya, kurasa belum ya. Kita bisa ekspansi lagi ya di sini ya. Kita bisa perluas lagi dengan cara mengkuadratkan. Nah, akarnya kita hilangkan dengan kuadrat. Nah, maka kalau ruas kiri dikuadratkan, yang ruas kanan juga harus dikuadratkan, gitu ya. Nah, akar dikuadratkan kan berarti kan akarnya hilang. X kuadrat tambah Y kuadrat ya. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Dan kalau kita lihat di sini, ini sama kayak bentuk grafik lingkaran dengan pusat 0,0 berjari-jari 3. Gitu ya. Nah, gimana persamaannya secara umum begini. Ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Dimana di sini, nah pasti kan R-nya itu kan adalah akar dari 9 ya, yaitu 3 gitu ya. Nah, ini ya. Jadi bentuk grafiknya adalah lingkaran. Nah, ini ya, kita gambarkan lingkarannya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y, gitu ya. Nah, lingkarannya pusatnya di sini. Nah, berjari-jari 3. Nah, ini ya, pusatnya pas di tengah, gitu. Lihat, jari-jarinya di sini 3 ya. Nah, seperti itu. Oke ya, kurasa di sini masih mudah ya, gitu. Oke, nah, oke. Nah, di sini kemudian kita bisa lanjutkan ya. Oke. Nah, kita misalkan bisa coba soal yang lain nih di sini nih. Nah, soal yang mana yang kira-kira sekiranya bisa kita coba ya. Oke. Nah, kita ambil dari buku Boas ya. Nah, kita ambil dari buku Boas di sini. Nah, di buku Boas kita ambil soal nomor 55 ya. Nah, itu. Nah, itu ya. Kita ambil soal nomor 55 gitu ya. Nah, soal nomor 55 itu menyebutkan bahwa gini, pertanyaannya sama ya, masih pertanyaan seputar bagaimana bentuk kurvanya. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk kurva dari bilangan kompleks seperti ini? Nah, ini Z min Z bar itu sama dengan 5i ya. Nah, gitu ya. Oke. Yang penting kita harus tahu X dan Y-nya dulu ya. Nah, bahwa kita ingat ya, definisi dari Z itu apa? Nah, definisi dari Z itu adalah X plus
I ya. Nah, dan definisi dari Z bar itu apa? Nah, ini X min I ya, seperti itu. Oke. Nah, kita masukkan ya ke sini ya. Nah, langsung aja masukkan ke sini. Nah, kalau kita masukkan ke sini, jadinya bagaimana? Gitu ya. Z-nya adalah X plus I ya. Z bar-nya adalah X min I ya. Ini sama dengan 5 I ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, X kurang X kan lenyap ya. Itu habis ya. Dan di sini I dikurangi plus minus I sama dengan 2I Y gitu ya, sama dengan 5I gitu ya. Nah, maka kita bisa lihat di sini I-nya kita coret. Nah, I-nya kita coret ya. Boleh ya. Berarti di sini sisanya apa? 2Y sama dengan 5. Artinya apa? Berarti di sini Y-nya sama dengan 5 per 2. Nah, atau 2,5 ya. Artinya apa? Maka kita punya grafik yang bentuknya Y sama dengan 2,5. Bentuknya kayak bagaimana ini? Ya, kita sudah pelajari. Nah, kita bisa plot ya. Nah, Y sama dengan 2,5 itu ya. Ini X-nya, ini Y-nya ya. Nah, 2,5 kan di sini. Nah, 2,5 misalkan di sini ya. Atau 5 per 2 gitu ya. Artinya grafik Y-nya selalu konstan, 2,5 terus. Berarti grafiknya konstan ya, 2,5 terus. Berapapun nilai X-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita punya garis lurus ya. Garis lurus dengan Y-nya 2,5 seperti itu ya. Nah, begitu. Oke ya, sampai di sini mungkin bisa diikuti ya. Nah, oke. Nah, oke, kita coba soal yang lain ya. Nah, agar kita memperdalam pemahaman kita gitu ya. Nah, bisa teman-teman buka ya. Mungkin di soal nomor 62 gitu ya. Ini. Gitu. Nah, soal nomor 62 gitu ya. Nomor 62 itu bentuknya seperti ini. Nah, gitu ya. Z plus 1 ditambah Z minus 1 sama dengan 8 ya. Nah, bagaimana bentuk dari persamaan ini gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya. Uh, kita boleh menyatakan Z-nya sama dengan X plus Y, seperti itu boleh juga. Atau kita langsung konjugitkan juga boleh, nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau kita langsung konjugitkan boleh juga ya. Ingat ya, definisi dari Z plus 1 ini ya, dengan sama dengan akar ini Z per plus 1 dikalikan Z ya, Z plus 1. Nah, sebagaimana definisi yang sebelumnya ya. Nah, definisi yang mana itu? Nah, definisi yang sudah kita sebutkan. Nah, ini ya, seperti ini. Hanya saja kita tinggal ganti aja Z-nya menjadi Z plus 1. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Okay. Nah, maka kalau kita bisa proses di sini ya. Nah, ini ya. Di sini kita kalikan ya. Z bar dikalikan Z ya. Berarti kan jadinya Z bar Z ya. Nah, Z bar kali 1 itu Z bar ya. Ini 1 kali Z, nah itu sama dengan Z ya. Nah, ini 1 kali 1, itu sama dengan 1 ya. Gitu. Nah, kita punya persamaan itu. Nah, mau diapakan lagi persamaan itu? Ya, nanti kita proses ya. Kita tunggu dulu. Kita lakukan dengan cara yang sama untuk yang Z minus 1. Gitu ya. Nah, untuk Z minus 1, ya kita sama juga ya. Berarti kan kita punya di sini Z per minus 1 kalikan Z minus 1 ya. Maka dengan cara yang sama, kita kalikan nih. Z bar kali Z, gitu ya. Pas ini jadinya Z bar Z. Kemudian di sini Z bar kali min 1, yaitu apa? Min Z bar. Kemudian di sini min 1 kali Z, itu adalah min Z, gitu ya. Nah, kemudian min 1 kali min 1, yaitu 1, gitu ya. Positif 1. Gitu. Ya, kita proses lagi ya di halaman selanjutnya ya. Ini terpotong guys. Itu.
Nah, oke, kita lanjutkan ya. Oke, di sini. Nah, saya lanjutkan di sini, gitu ya. Nah, kemudian di sini ini saya tulis agak ke bawah ya. Nah, gini ya. Ups, di sini ya. Kita bisa proses nih guys. Di sini kan ada z bar z ya. Nah, ini ada z bar z. Nah, jangan lupa ya. eh, Z bar kali Z ya. Itu hasilnya apa? Nah, Z bar itu kan nilainya kalau Z-nya itu adalah X plus Y, nah Z-nya sendiri kan X plus Y ya. Nah, Z bar-nya berarti kan X min Y. Ingat ya, transformasi dari Z ke Z bar bagaimana bisa dilihat eh, pertemuan sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, itu sebagaimana nah ini ya. Jangan dilupakan nih. Nah, gitu ya. Oke. Dan di sini kita bisa tuliskan ya. Nah, ini berarti kan X kali X kuadrat ya. Nah, ini sama kayak sebelumnya hasilnya. X kuadrat plus Y kuadrat ya. Itu sudah kita hitung sebelumnya. Ya, kita bisa proses di sini. Jadinya bagaimana? Nah, ini akar X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Z-nya adalah X plus Y ya. Nah, sorry, X min Y maksud saya. Nah, X min Y, Z-nya di sini adalah X plus Y ya. Sini tambah 1. Dan di sini min Y tambah min Y coret ya. Habis kan? Maka kita punya apa? Di sini kita punya akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, di sini ada plus X, ada minus 1 ya. Begitu. Nah, oke. Kemudian dengan cara yang sama, yang bagian ini kita bisa proses juga nih. Z bar Z-nya itu adalah apa itu? X kuadrat tambah Y kuadrat. Z bar-nya itu adalah, jangan lupa, X min Y. Nah, Z-nya itu adalah apa tadi? X plus Y. Nah, tambah 1. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa coret ya. Nah, oh belum, maaf. Jangan dicoret dulu. Nah, di sini sama dengan akar, gitu ya. Di sini X kuadrat tambah Y kuadrat. Di sini min kali min X ya. Min kali min, plus ya. Plus Y ya. Nah, ini min kali X, min kali plus, minus Y ini. Nah, tambahkan 1. Gitu ya. Nah, apalagi yang bisa dicoret nih? Yang bisa dicoret adalah ini. Y dikulang Y kan habis ya. Nah, berarti di sini. Oke. Oh, maaf. Ada yang salah, guys. Maaf ya. Di sini kan ada X ya. X tambah X kan jadinya apa? 2X ya. Nah, ini maafkan saya. Saya hilaf. Salah. Dan ini juga sama ya. Berarti kan di sini nanti min X dikurangi X kan jadinya berapa? Minus 2X ya. Maka nanti kita bisa proses nih. Ini sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X ya. Tambah 1 gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita punya dua equation sekarang ya. Nah, itu. Oke, maka kita masukkan lagi. Kemana itu? Ke sini. Bersama ini kita ulangi lagi. Gitu ya. Kalau kita lihat tadi, apa itu? Kita punya persamaannya itu adalah ya. Nah, set plus 1 ditambah set minus 1 itu sama dengan 8. Nah, set plus 1-nya tadi kan ini ya. Akar X kuadrat tambah Y kuadrat plus 2X tambah 1 ya. Nah, dengan cara yang sama, di sini juga punya. Ditambah ya. Tambah ini, set min 1-nya kan ini. Tambah akar X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X. Nah, tambah 1 ya. Sama dengan 8. Gitu ya. Oke. Nah, oke. Ya, ini masih harus kita proses lagi ya. Ini kan cukup rumit ya di sini ya. Oke. Oke. Nah,
ini. Nah, bagaimana kita menyederhanakannya ini? Kita bisa gunakan ini ya. Kita ingat ya, kalau kita punya ini misalnya x plus 1 kuadrat itu kan ini ya, x kuadrat tambah 2x tambah 1 ya. Nah itu, ini x kuadrat tambah 2x tambah 1, itu bisa kita nyatakan jadi seperti ini ya. Nah ini, dan dengan cara yang sama kita bisa tuliskan juga ya, x min 1 pangkat 2 itu x kuadrat min 2x tambah 1 ya. Nah ini x kuadrat, nah, ini ya. Nah ini jadinya seperti itu. Oke, ya sudah, kita bisa lanjutkan nih. Sama dengan akar x plus 1 kuadrat tambah y kuadrat nih. Tambahkan dengan x min 1 kuadrat tambah, sorry, ya tambah betul ya, y kuadrat sama dengan 8. Nah, kita bisa proses nih. Ya, serah mau mana kita pindahkan. Misalnya kan yang ini boleh nih, kita pindahkan nih. Berarti ini sama dengan 8 min berapa? Nah, ini x min 1 kuadrat tambah y kuadrat ya. Nah, ini ya, sama dengan x plus 1 kuadrat tambah y kuadrat ya. Dan ini eh, kita bisa apa namanya? Kita bisa kuadratkan lagi ya untuk menghilangkan akar yang kiri ya. Nah, ini kuadratkan. Nah, ini juga kuadratkan nih. Nah, yang kiri kalau dikuadratkan jadinya akarnya hilang nih. Berarti kan ini x plus 1 kuadrat tambah y pangkat 2. Yang ruas kanan kalau kita kuadratkan berarti kan ini jadinya 64 ya. Ini kuadrat ya. Nah, kita dikurangi 2 kali 8, 16 kali akarnya ini ya. Nah, ini x min 1 pangkat 2. Nah, ini ya. Ditambahkan akarnya dikuadratkan. Berarti kan jadinya x min 1 kuadrat tambah y kuadrat ya. Nah, seperti itu. Oke. Dan di sini kita bisa coret ya ini habis habis ya. Karena sama dan ini kita kumpulkan lah ya. Ini sama ini ke ruas kiri gitu ya. Berarti ini kita punya x plus 1 kuadrat dikurangi x min 1 kuadrat ya. Ini dikurangi 64 sama dengan 16 akar, nah gini ya. Gitu ya. Nah, kita bisa kerjakan guys. X plus 1 kuadrat tadi kan x kuadrat plus 2x plus 1 ya. Yang ini dikurangi x kuadrat min 2x plus 1 gitu ya. Dan mana yang bisa kita hilangkan nih? Nah, ini x kuadrat kurang x kuadrat kan habis ya. Nah, ini 1 dikurangi 1 habis, sisanya apa? 2x dikurangi minus 2x, hati-hati. Berarti kan 2x dikurangi minus 2x, berapa? 4, 4x, gitu ya. Nah, sehingga kita punya ekspresi yang lagi-lagi lebih sederhana nih. Nah, berarti kita punya, ini ya, kita punya apa nih? 4x tadi ya, hasil yang pertama ya. 4x dikurangi berapa itu? Dikurangi dengan yang 64, gitu ya. Nah, itu. Sama dengan 16 di akar. Gitu ya. Di akar x min 1 kuadrat tambahkan y kuadrat ya. Seperti ini. Gitu. Nah, ya lagi-lagi kita bisa kuadratkan lagi nih untuk menghilangkan eh, kuadratnya. Tapi sebelum itu kan kita bisa membagi kedua bersama dengan 4 ya. Nah, kita bagi 4 nih. Ya. Berarti kan 4 dibagi 4 1 ya. 4 dibagi 4 16 ya. 16 bagi 4 4 ya. Jadinya kita punya di sini x min 16 sama dengan 4 akar. Nah, gini ya. Nah, gitu. Maka kita bisa kuadratkan nih kedua sisi. Ya, ini kuadratkan. Ini kuadratkan untuk apa? Untuk lagi-lagi menghilangkan akarnya. Gitu ya. Nah, maka kita kuadratkan nih. X min 16 kuadrat berapa? Berarti kan x kuadrat min 32x ya. Nah, tambahkan 256 ya. Nah, masa gini nggak bisa? Nah, ini kan x min 16 kali kan x min 16 ya. Nanti coba manual ya. Itu satu. Ini kali ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini gitu ya. Sama dengan
4 kuadrat, 16 ya. Ini X min 1 kuadrat. Ini. Tambahkan Y pangkat 2, Y pangkat 2 gitu ya. Maka kita punya di sini X kuadrat di situ ya, dikurangi 32X ya. Nah, ini tambah 256 nih. Nah, jadi untuk membuka persamaan ini kita harus nyatakan bentuknya menjadi bentuk yang lebih paling sederhana, guys. Seperti ini ya, misalkan X min 1 kuadrat berarti kan X kuadrat min 2X plus 1 ya, tambahkan Y kuadrat nih. Ini kan gini ya, X kuadrat min 32X tambah 256 nih. Kalau ini kali ini, 16 kali X kuadrat, 16 X kuadrat. Ini kali ini, min 32X ya. 16 kali 1, berarti kan tambah 16. Nah, 16 kali Y kuadrat, 16 Y kuadrat ya, seperti itu. Dan kita bisa coret ya, mana yang useless ya. Jadi, maaf, bukan useless. Yang sama ya, misalnya min 32X, min 32X, coret-coret ya. Nah, gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita bisa lanjutkan nih. Kumpulkan ya. Nah, misalnya seperti apa? Ini kita lanjutkan ya. Misalnya ini X kuadrat, ini Y kuadrat, mungkin bisa kita kumpulkan ya. Jadi satu equation ya. Berarti kan X kuadrat, oh ya maaf, ini sama ini kan sama nih. Pindahkan ke ruas kiri ya. Dikurangi 16 X kuadrat nih. 16 Y kuadrat, pindah ke kiri jadi minus ya. 16 Y kuadrat nih. Tambah 256 kurangi 16 sama dengan 0. Nah, ini ya. Berarti ini udah dikurangin jadi kan minus ya. Minus 15 X kuadrat nih. Nah, ini 16 Y kuadrat berarti kan minus juga ya. Nah, gini. 256 kurangi 16 berarti kan positif 240 nih. Nah, sama dengan 0 ya. Gitu. Nah, berarti ini bisa kita terus sekarang jadi minus ya. Minus 240. Jadi ini min 15 X kuadrat, min 16 X kuadrat sama dengan min 240. Kalau kita kalikan dengan minus, ya, kalikan dengan minus ya. Ini, berarti kan minus kali minus kan positif. Nih. Nah, ini ya. Minus kali minus juga positif. Minus kali minus positif 240, 240 gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan, maaf ini Y ya, bukan X ya, ini typo. Tapi kita punya persamaannya seperti ini. Nah, persamaan apa yang bentuknya seperti ini, gitu ya. Nah, kita ingat ya, persamaan seperti ini tuh bentuknya itu adalah bentuk elips ya sebenarnya ya, gitu. Nah, bentuk elips dengan seperti apa, gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita menyederhanakan ini sehingga ini mempunyai bentuk yang elips, gitu ya. Maka gambarannya ini kedua sisi kita bagi dengan 240 ya. Nah, ini 240 X kuadrat ya. Tambahkan 16 dibagi 240 ya. Ini Y kuadrat sama dengan 240 ya. Nah, per 240 nih. Jadi kedua sisi kita bagi dengan 240 ya. Agar kita menemukan bahwa bentuk ini benar-benar bentuk elips. Nah, kalau kita cek, ini 15 bagi 240 kan 16 ya. 16 bagi 240 kan 15 ya. Jadi kita punya X kuadrat per 16 tambahkan Y kuadrat per 15 ya. Ini sama dengan 1. Nah, ini adalah bentuk elips. Jadi kalau kita lihat ya, seperti ini jadinya kita punya X kuadrat 16 itu kan sama dengan 4 kuadrat ya. Nah, ini Y kuadrat 15 itu sama dengan akar 15 pangkat 2 ya, sama dengan 1. Nah, bentuk ini itu mirip dengan bentuk ini. Kalau kita cek ya, perhatikan ini kan X kuadrat dibagi A kuadrat tambahkan Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini bentuk elips. Ini ya. Elips yang seperti apa ini?
Berarti kita punya ini bentuk persamaan elips, ya, ini ya, dengan apa? Sumbu semi mayor, ya, yang sumbu x ya, x-nya sama dengan plus minus a, dan yang sumbu, ya, masalah semi mayor semi minor itu kan tergantung relatif ya, tergantung akarnya ya. Akar 15 kan lebih kecil dari 4 ya, gitu. 10 semi minor ini y sama dengan plus minus akar 15 gitu ya. Akar, ya, ini ini plus minus akar b ya. Nah, berarti dari sini kalau kita buat ini itu adalah a-nya, ini adalah apa? Ini adalah b-nya ya. Nah, seperti itu. Ini ya. Ini ya. Nah, kalau kita gambarkan, berarti jadinya seperti ini. Ini X, ini Y ya. Nah, ini min 4, ini 4 ya. Akar 15 itu kurang lebih di sini ya. Kan kurang dari 4 akar 15 itu. Nah, ini. Jadi kalau kita gambarkan, jadinya seperti ini. Kalau kita gambarkan, nah, ya, sebetulnya elips, bukan lingkaran. Begitu. Oke ya. Sampai sini bisa kalian ikuti ya guys ya. Seperti itu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke. Nah, artinya apa? Bilangan kompleks itu aplikasinya sangat banyak ya. Bisa kita tafsirkan nanti eh, bagaimana grafiknya, dan juga nanti kita bisa bicara lebih luas bagaimana tentang aplikasi fisikanya ya. Nah, kita bisa cek ya. Nih, aplikasi fisis ya. Nah, aplikasi fisikanya. Nah, masa iya kita belajar matematika seperti ini tidak kita pertimbangkan aplikasi dari fisikanya, gitu ya. Nah, oke. Nah, tentu saja aplikasi fisikanya itu sangat luas ya. Nah, misalnya kita bisa pelajari ini dalam konteks kinematika ya. Nah, yang kita pelajari misalnya kita dalam konteks kinematika ya, gitu ya. Nah, kinematika. Nah, gitu. Bagaimana maksudnya itu, Mas? Nah, maksudnya adalah nanti bagaimana kalau kita misalkan punya vektor posisi ya. Vektor posisi, eh, vektor posisinya adalah bilangan kompleks ya. Nah, ini ya, setnya adalah eh, x, z plus y. Nah, ini kemudian nanti kita dapat menentukan apa? Dapat menentukan bagaimana kecepatannya, ini v-nya, dan kita juga dapat menentukan bagaimana yang namanya percepatannya. Nah, seperti itu ya. Gitu. Jadi misalnya aja kita punya contoh nih di sini. Ya. Misalnya aja kita punya misalkan. Nah, misalnya vektor posisi nih, gitu ya. Nah, misalnya vektor posisi dari suatu partikel ya. Nah, suatu partikel Z, nah, itu sama dengan X plus Y, itu sama dengan I plus 2T, nah, dibagi dengan T minus I. Ini ya. Nah, gitu. Pertanyaannya, di sini kita tanyakan berapa nilai kecepatannya partikel sebagai fungsi T juga ya, dan percepatannya di sini sebagai fungsi T juga, gitu. Nah, ya, oke. Nah, oke. Nah, maka di sini kita bisa
buat ya di sini ya. Nah, pertama kita perlu nyatakan dulu ya, setidaknya ya, gampangannya kita nyatakan eh, apa ini ya menjadi bentuk yang lebih sederhana ya. Kita nyatakan ini benar-benar dalam bentuk x plus y ya, sehingga nanti kita harapannya benar-benar tahu x t-nya apa dan y fungsi t-nya itu apa gitu ya. Nah, kita tuliskan aja dulu ya, dimana z-nya itu sama dengan i plus 2t, nah t-nya itu waktu ya, dibagi dengan t minus i gitu ya. Dan kita bisa kalikan nih dengan sesamanya nih. Nah, di sini ingat caranya gimana? Kita kalikan dengan sesamanya t plus i. Nah, yang bawah itu adalah t plus i ya. Nah, gitu. Maka kita punya di sini ya, di sini i kali t, perhatikan ya, i kali t tambahkan i kali i ya, perhatikan i kuadrat ya. Ini 2t kali t, perhatikan 2t kuadrat ya, tambahkan 2t kali i, perhatikan 2i t ya. Nah, gitu. Kemudian yang bagian bawah ini kita lakukan dengan prosedur yang serupa ya. Di sini t kali t adalah t kuadrat ya. Nah, lalu t kali i adalah i kali t, lalu min i kali t di sini adalah min it ya. Terus ini min i kali i itu adalah minus i kuadrat ya. Ini bisa kita coret ya. Sama kan? Lalu i kuadrat di sini kan nilainya kan sama dengan min 1 gitu ya. Dan min kali min kan plus ya. Dan kita bisa proses ya. Ini atas, ini IT tambah 2 IT sama dengan 3 IT ini. Ini. Lalu di sini ada I kuadrat ya. Itu kan sama dengan min 1 ya. Nah, ini min 1 tambah 2T kuadrat ya. Jadi kita bagi dengan, ini berarti kan ada T kuadrat min min ya. Jadi T kuadrat min kali min kan positif. Berarti jadinya T kuadrat plus 1 ya. Dan ini kita bisa kumpulkan ya, yang real dengan real, yang kompleks dengan yang kompleks. Berarti ini kan min 1 plus 2t kuadrat tambahkan 3it dibagi dengan t kuadrat tambahkan 1 ya. Nah, maka di sini kita bisa pecahkan jadi dua suku. Yang ini min 1 tambah 2t kuadrat, yang bawah ini adalah t kuadrat plus 1 ya. Kita pecahkan jadi dua bagian. Yang kedua, ini nomor kedua kan, i dikalikan 3t dibagi t kuadrat plus 1 ya. Seperti itu. Nah, itu. Nah, sehingga di sini jadi dua part. Maka kita punya z-nya ini ya. Nah, agar ingat definisi z itu apa? Definisi z itu adalah x plus i kalikan y ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah x-nya. Nah, tadi ya, x fungsi t-nya. Yang ini itu adalah apa? Y-nya ya, y fungsi t-nya. Seperti itu ya. Nah, ingat, kita perlu mencari kecepatan. Nah, kecepatan ya. Pertama yang kecepatan dulu. Nah, kecepatan itu kan definisinya itu adalah apa definisi dari kecepatan? Turunan ya. Pertama posisi. Posisinya di sini adalah bilangan kompleks z ya. Nah, z terhadap waktu t gitu ya. Dan ingat z-nya tadi apa? Nah, z-nya tadi adalah x tambahkan y. Nah, gitu ya. Maka di sini kita bisa pecahkan jadi dua part ya. Nah, ini jadinya ini ya, dx dt ditambahkan, tambahkan apa? Ditambahkan i dy d dt ya, seperti itu. Nah, di sini. Oke ya. Maka kita turunkan ya, masing-masing ya. D per dt, x-nya itu apa? X-nya itu apa? X-nya itu adalah ini. Nah, itu ya. Tadi X-nya itu kan adalah ini ya. Min 1 plus 2t kuadrat ya. Ya, atau gini deh. Kita cari satu-satu ya. Kita bingung ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini.
Nah, kita perlu cari apa ini? Dx dt-nya apa? Dy dt-nya apa? Ini xt-nya itu tadi adalah min 1 plus 2t kuadrat ya. Min 1 plus 2t kuadrat dibagi t kuadrat plus 1 ya. Nah, ini ya. Nah, berarti ini V-nya, nah, kita turunkan nih. Sorry, maaf. Kita cari dx dt-nya dulu ya. Nah, di sini dx, nah, dt ya, turunkan nih. Nah, kalau kita lihat turunannya, di sini kan ini sama dengan U yang atas ya. Ini kan bentuk pembagian nih. Gimana turunannya kan rumusnya kan U aksen V min UV aksen ya, dibagi dengan V kuadrat. Nah, ini ya. Nah, U-nya itu sama dengan min 1 plus 2T kuadrat. Nah, ini kalau diturunkan, jadinya gimana ini? U aksen kan sama dengan 4T ya. Nah, itu. Dan V-nya itu apa? V-nya adalah T kuadrat plus 1 kan? Nah, kalau kita turunkan, V aksennya sama dengan 2T. Nah, alhasil kita punya di sini, ini sama dengan U aksen V ya, berarti kan 4T dikalikan V-nya. T kuadrat plus 1 dikurangi U min 1 plus 2T kuadrat dikalikan V aksen. Itu jadinya 2T ya, dibagi dengan V-nya. V kuadrat ya, berarti kan di sini jadinya T kuadrat plus 1 pangkat 2. Gitu ya. Nah, maka di sini jadinya kita sederhanakan ya. Ini kali ini berarti kan 4T pangkat 3 ya. 4T kali 1, 4T. Ini min, ini 2T ya. 2T kali min 2T plus ya. Berarti plus 2T kalikan min kali min plus ya. Min 2T kuadrat kalikan 2T. Berarti kan min 4T pangkat 3 ya. Dibagi dengan ini T kuadrat plus 1 pangkat 2 ya. Ini bisa kita coret ya. Nah, ini. Jadinya di sini sama dengan berapa? Sama dengan 6T ya. Karena 4 tambah 2 kan 6. Tambahkan T kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, nanti dengan cara yang sama ya, kita bisa cari bagaimana nilai dy dt-nya. Ya. Nah, dy dt ya, artinya kita menurunkan variabel y-nya. Y-nya itu berapa tadi? Ini ya, 3t per t kuadrat plus 1 ya. 3t per t kuadrat plus 1 gitu ya. Nah, sama juga ya, ini kan ini adalah U, ini adalah V ya, yang bawahnya, hasilnya kan U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat ya. U-nya itu adalah 3T ya. Turutannya berapa? U aksen itu 3T itu 3. V-nya berapa? T kuadrat plus 1. Turutannya berapa? Terus V aksen sama dengan 2T gitu ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke sini, jadinya adalah U aksen. U aksennya kan 3 kali V. V-nya kan T kuadrat plus 1. Dikurangi U, U-nya 3T kali V aksen. V aksennya kan 2T ya. Dibagi dengan V kuadrat ya. V kuadrat berarti kan T kuadrat plus 1 pangkat 2 ya. Dan di sini kan ada ini ya, perkalian ya. 3 kali T kuadrat, 3T kuadrat plus 3 min 6T kuadrat ya. Dibagi T kuadrat plus 1 pangkat 2. dy dt ya. Ini 3T kuadrat dikurangi 6T kuadrat berarti kan min 3T kuadrat ya. Berarti kan T kuadrat plus 1 pangkat 2. Ini hasilnya. Ya. Maka kita bisa dapatkan nilai kecepatannya sekarang. Ya, saya lanjutkan di sini ya. Nah, di sini nilai kecepatannya T-nya tadi kan dx dt tambahkan I dy dt ya. Nah, kalau kita masukkan V-nya itu tadi kan dx dt-nya kan itu ya 6T per T kuadrat plus 1 kuadrat ya. 6T per T kuadrat plus 1 pangkat 2 ya. Gitu. Nah, kemudian tambahkan
I, nah, dy dt-nya. Dy dt-nya itu hasilnya 3 min 3t kuadrat ya, nah yang atas ya. Nah, dibagi t kuadrat plus 1 pangkat 2 pangkat 2. Dan ini adalah nilai kecepatannya. Seperti itu ya. Nanti dengan cara serupa, kita bisa juga mencari nilai percepatannya itu berapa, gitu ya, dari hasil yang ada ini. Oke. Gitu ya. Oke, ini terakhir ya. Oke. Nih, berarti sekarang percepatan, ya. Ini ya, percepatan itu definisinya apa, guys? Turunan, ya, turunan dari apa? Kecepatan terhadap waktu ya. Nah, ini berarti gini ya. Masing-masing turunkan ya. Ini ddt 6t dibagi ini i 3 min 3t kuadrat dibagi itu ya. Nah, turunkan yang pertama. Jadi ya, ini u, ini v gitu loh ya. Ini u, ini v. Nah, ini turunan yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu deh. ddt dari 6t dibagi itu. Nah, t kuadrat plus 1 pangkat 2. Gitu ya. Nah, di sini kan ini kan U ya, ini V. Nah, di mana hasil turunan yang bentuknya pembagian ini, itu kan nilainya ini ya. Ini kalau nggak tahu parah sih. Karena ini sudah ada di SMA. Aksen V, min UV aksen, dibagi dengan V kuadrat ya. Nah, ini. U-nya itu adalah ini 6T ya. V-nya itu adalah T kuadrat plus 1 pangkat 2 ya. Nah, turunannya U itu apa? Terhadap T. U aksen sama dengan 6. Gitu ya. Nah, ini turunannya V aksen, T kuadrat tambah 1 pangkat 2, berarti kan 2-nya bisa ke depan. 2T kuadrat plus 1. Nah, kemudian T kuadrat plus 1 turunkan terhadap T. Hasilnya berapa? 2T ya. Berarti ini hasilnya 2 kali 2T, 4T ya. Ini T kuadrat plus 1. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini. Itu U aksennya 6. V-nya T kuadrat plus 1 pangkat 2 min U 6T, V aksennya 4T, T kuadrat plus 1 ya, dibagi dengan V kuadrat. Nah, V-nya itu apa? T kuadrat plus 1. Nah, berarti pangkat 4. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa kerjakan suku yang kedua yang ini. Tadi kita sudah kerjakan yang ini, sekarang yang ini. Gitu ya. Yaitu kenakan dengan tuh ddt itu. Nah, ddt U-nya itu ada, maaf, fungsinya itu adalah 3 min 3t kuadrat dibagi dengan t kuadrat plus 1 pangkat 2 ya. Ini U, ini V ya. Ini U aksen V min UV aksen dibagi dengan V kuadrat ya. Nah, tapi kan U-nya kan di atas ya. Berarti kan U-nya itu adalah 3 min 3T kuadrat. Nah, hasil turunannya apa ini? U aksen 3T kuadrat turunkan hasilnya kan 6T kan. Di sini ada minusnya. Minus. Gitu ya. Nah, V-nya itu adalah T kuadrat plus 1 pangkat 2. Berarti turunannya apa? V aksennya sama dengan 2 T kuadrat plus 1. Terus turunannya T kuadrat plus 1 apa? 2T. Berarti hasilnya adalah 4T T kuadrat plus 1. Gitu ya. Kalau kita masukkan ke sini, U aksen. Nah, min 6T kali V. V-nya T kuadrat plus 1 kan. Dikurangi U. U-nya adalah, aduh, U-nya adalah 3 min 3T kuadrat dikalikan V aksen. Yaitu, apa itu? 4T dikalikan T kuadrat plus 1 ya. Dibagi dengan V kuadrat. T kuadrat plus 1 pangkat, ini kan pangkat 2 dikuadratin kan? Ini kan pangkat 2 kan? Kuadratin kan? Jadi dia pangkat 4. Jadi ya, seperti itu. Ya, sehingga nanti kita bisa dapatkan ya, percepatannya itu berapa ya. Yang pertama itu hasilnya adalah ini. Ini,
silakan nanti bisa disederhanakan sendiri ya ini. Oke, ditambahkan dengan i, yakni ini ya, seperti ini. Nah, ini ya jadinya. Oke, seperti itu. Oke ya. Nah, saya kira sudah cukup ya untuk pertemuan kuliah hari ini ya. Minggu depan kita lanjutkan materi tentang deret bilangan kompleks ya, seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.